Oke, halo semuanya, kembali lagi sama Billy di sini. Kali ini gue mau ngebahas tentang iPhone 15 dan iPhone 15 Pro. Gue di sini nggak ngebahas tentang detail-detail yang terjadi di Apple event kemarin, tapi gue di sini lebih ke arah pengen sharing aja unek-unek gue gitu ya, dan perspektif gue khusus tentang iPhone 15 dan 15 Pro dari perspektif pengguna iPhone 12 gitu ya, karena gue sampai saat ini udah 2 tahun terakhir masih pakai iPhone 12. Oke, mari kita mulai pembahasannya ya. Pertama tentang USB Type-C. Salah satu hal yang cukup bikin gua amaze itu adalah fakta bahwa iPhone 15 dan iPhone 15 Pro dan obviously mungkin iPhone-iPhone di generasi selanjutnya yaitu adalah penggunaan port USB-C sebagai port chargernya dan juga untuk data transfernya ya. Gua ada pro kontra juga sebenarnya di kepala gue ya, karena di satu sisi ini bagus banget ya gitu ya, karena akhirnya iPhone tuh pakai port yang lebih universal gitu loh, jadi nggak yang punya port sendiri gitu ya. Artinya kita bisa pakai kabel existing yang kita punya untuk charging dan data transfer gitu ya, jadi nggak tergantung satu kabel aja gitu. Dan termasuk ini juga untuk connect ke berbagai device kayak aksesoris gitu ya, kayak mikrofon, kemudian juga ke kamera gitu ya, atau lagi misalnya ke laptop. Jadi nggak perlu adapter atau kabel khusus lightning lagi. Yang kedua, selain itu, opsi kabel USB-C ini juga banyak banget ya, dan rata-rata emang harganya itu apa ya, termasuk murah lah gitu ya, dengan kualitas yang memang sudah terstandarisasi protokolnya. Jadi kalaupun mau nambah beli kabel USB-C lagi, ya menurut gue sih nggak terlalu membebani ya, karena harganya cukup murah lah gitu ya. Oke, tadi kan itu sebenarnya kelebihannya. Terus kekurangannya apa sih? Gue lebih ke arah speednya sih ya. Jadi di iPhone 15 itu kan dia cuma pakai USB 2.0 gitu ya teknologinya ya. Ya, which is menurut gue sih itu udah cukup-cukup aja. Toh selama ini kita pakai Lightning port juga nggak ada masalah ya. Kita tetap pakai aja, nggak ada komplain gitu. Tapi emang yang mantap itu justru ada di iPhone 15 Pro, di mana dia teknologinya udah pakai USB-C yang USB 3.0. Jadi sudah kecepatannya itu udah berkali-kali lipat, sekitar 20 kali lipat. Dan BTW ini dari tadi gue ngomong kencang-kencang ini sebenarnya cuma kemampuan transfer datanya aja ya. Karena kalau untuk charging ya gue masih belum bisa pasti ini charger yang kompatibel dengan USB 3-nya di iPhone ini bisa berapa sih wattnya gitu ya. Kalau dengar-dengar sih 30 watt ya, tapi nggak tahu apakah bisa lebih dari itu ya. Terus gimana nasib Lightning? Apakah port ini yang sudah beredar lebih dari berapa 10 tahun kali ya? Ini sebenarnya gimana sih nasibnya gitu ya? Nah, sebenarnya kalau dilihat sekarang sih mungkin belum terlalu terpengaruh ya, karena kan hampir semua iPhone yang ada di market saat ini itu masih menggunakan port Lightning. Nggak perlu khawatir kalau misalnya kita masih pakai iPhone yang Lightning nanti atau sekarang, karena masih tetap ada kabelnya di mana-mana, tenang aja ya. Oke, lanjut kita bahas soal chipsetnya karena ini cukup menarik. Sekarang kayak gue ngeliat tuh ada satu tren baru ya di Apple karena seri biasa dan seri Pro itu dibedain chipsetnya gitu ya. Ini sebenarnya tren ini dimulai dari iPhone 14 kemarin ya. Jadi iPhone 14 kemarin itu dia pakai A15 ya. Jadi A15 Bionic, di mana chipset itu adalah chipset yang dipakai di tahun sebelumnya yang dipakai di iPhone 13 dan di 13 Pro. Sedangkan di iPhone 14 Pro itu pakai chipset baru kemarin kan, pakai A16 Bionic. Sekarang tren ini diulang lagi sama Apple, di mana iPhone 15 itu sekarang pakai chipsetnya A16, di mana itu yang dipakai di iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max. Sedangkan di iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max itu pakai chipset baru lagi gitu ya. Jadi chipsetnya sekarang dinamain A17 Pro atau A17 Pro namanya. Jadi gua nggak tahu tuh penamaan ada kata Pro-nya itu apa, tapi ya mungkin untuk menunjukkan kalau itu untuk yang Pro gitu ya. Jadi kebayangkan sekarang ada pattern baru seperti ini, dan mungkin ini strategi kedepannya yang kemungkinan bakalan terus dipakai sama si Apple gitu ya. Ini sebenarnya jelas yang menguntungkan Apple banget ya, karena kan ini chipset buatan dia sendiri ya, dan ini umurnya dengan minimal produksi dan penggunaan selama 2 tahun atau 2 generasi sih jelas ini akan memperpanjang cycle dari sebuah chipset itu gitu ya. Dan akhirnya tren seperti ini tentu saja kalau tadi menguntungkan Apple, terus untuk konsumen gimana? Kayaknya menurut gue masih belum diuntungkan nih. Karena kan sebenarnya ya di iPhone 15 biasa dan iPhone 15 Pro ini kan beda tadi chipnya ya. Jadi ya menurut gue secara performa jelas tidak identik.
nggak sama gitu ya, nggak kayak iPhone yang dulu-dulu sebelum 14 kayak iPhone 13 dan iPhone 13 Pro itu chipsetnya sama gitu ya, dan terus mundur saat dari ke iPhone 12, 11 itu semua rata-rata apapun iPhone yang di launching di seri ya, itu gitu ya, di tahun itu serinya semuanya chipsetnya sama gitu. Jadi ini ada penurunan ya. Tren ini mungkin jadi cara Apple buat bikin pengguna itu mikir kalau iPhone 15 Pro itu mungkin terasa lebih worth it mungkin ya. Dan mungkin untuk lebih yang ke pro user gitu daripada iPhone 15 biasa, sehingga mungkin diharapkan mungkin 15 Pro itu bisa salesnya tuh bisa tinggi gitu ya. Tapi ya kalau dipikir-pikir ya, menurut gua jadinya kan seolah-olah iPhone 15 itu jadi iPhone yang 15 dan 15 Plus lah ya. Jadi versi yang murahnya gitu loh ya, nggak murah, cuma saya versi yang lebih murah daripada iPhone yang Pro. Yang mungkin ditargetkan untuk pasar yang lebih casual lah, lebih casual user ya, yang jumlahnya juga nggak sedikit gitu ya, banyak juga, nggak kalah banyak gitu. Jadi kayaknya ini ada dilema antara pengen naikin penjualan 15 Pro karena terlihat lebih pro dan untuk pro user, tapi ya casual usernya juga banyak gitu. Jadi dua-duanya bakalan laku anyway. Lanjut kita bahas soal desain sedikit aja. Ini hampir sebenarnya nggak ada bedanya dari zaman dulu. Kalau kalian lihat di sini gue bikin perbandingan ya. Jadi dari seri iPhone yang Pro terutama ya, 5 tahun desainnya kayak gitu terus gitu ya. Mungkin yang membedakan ukuran modul kameranya aja, karena sensornya makin besar, megapikselnya juga makin besar gitu ya. Sama mungkin penggunaan materialnya sekarang di iPhone 15 dan 15 Plus ini belakangnya jadi kayak kaca matte gitu, sehingga itu nggak glossy lagi gitu ya, nggak nempel sidik jari dengan mudah lah. Dan di bagian depannya juga sekarang udah pakai dynamic island gitu ya, bukan notch lagi. Jadi say goodbye juga, selain ke lightning kita say goodbye juga untuk notch gitu ya. Jadi udah nggak ada lagi notch, sekarang semua dynamic island. Dan yang selanjutnya adalah layarnya ini masih 60 Hz. Jadi untuk di iPhone 15 dan 15 Plus itu masih 60 Hz refresh rate-nya, tapi di 15 Pro dan 15 Pro Max sudah 120 Hz. Lagi-lagi ini pemisahan untuk menjadi yang pembeda ya, untuk menentukan bahwa si 15 Pro dan Pro Max ini ya Pro lah gitu, speknya dimaksimalin semua, sedangkan di 15 dan 15 Plus tuh kayak dikentangin gitu ya, dikasih tanggung gitu. Dan sebenarnya yang jadi highlight ini adalah iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max, di mana sekarang pakai frame titanium, ngegantiin stainless steel yang ada di iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max sebelumnya ya. Dan di video promonya tuh kayak Apple tuh berusaha banget untuk nonjolin material titaniumnya itu gitu ya, sampai kita diliatin tuh kayak brush metalnya tuh kayak dikasih highlight banget gitu. Jadi kita bisa ngeliat banget gitu brush metalnya, desain brush metalnya gitu ya. Jadi sebenarnya lumayan jadi strong message gitu ya, kalau titanium ini adalah bahan yang dipilih Apple karena lebih kuat dan juga lebih ringan gitu ya. Pilihan warnanya juga menarik. Ada natural titanium karena emang dia menonjolkan warna asli dari titanium itu gitu ya. Ya gue sebenarnya jujur bingung kalau ditanya harus milih warna. Sebenarnya gue sih dari dulu lebih suka iPhone yang warnanya putih kayak gini ya. Tapi kalau gue lihat natural titanium ini lumayan menarik juga ya, warna originalnya si titanium gitu ya. Tapi ya nantilah, let's see ya nanti gimana. Gue harus lihat tampilan aslinya dulu baru bisa nentuin kira-kira warna apa yang cocok. Lanjut ke salah satu fitur yang menurut gue ini cukup cukup mengagetkan, adalah adanya action button, di mana action button ini menggantikan mute switch ya, dan ini cuma ada di iPhone 15 Pro. Dan ini uniknya, ini di luar kebiasaan Apple, itu dia bisa diganti untuk launching apa aja ya, kayak aktifin kamera, terus juga untuk flashlight, terus juga bisa di fitur do not disturb buat voice memo atau voice recorder juga bisa. Bahkan ini bisa dibilang bisa buat aktifin aplikasi apapun ya, karena ini ada fitur shortcut kan. Jadi jarang-jarang nih Apple kasih customizable fitur kayak gini ya. Tapi kalau dari yang gue lihat, ini tuh sebenarnya penerapannya cuma untuk satu kali pencet doang, hanya untuk satu fungsi. Mungkin ini fitur masih awal dan dibatasi oleh Apple, cuma ada gitu doang. Mungkin kedepannya ya, karena bentuknya ini tombol gitu ya, bisa aja ini jadi beberapa fungsi gitu ya dalam satu settingan gitu. Misalkan pencet agak ditahan untuk tombol mute dan unmute gitu kan, terus pencet 2 kali untuk aktifin kamera misalnya
misalnya dan pencet 3 kali let's say untuk flashlight gitu ya. Tapi untuk sekarang nggak ada, cuma 1 kali pencet untuk satu fungsi aja. Itu yang gue tahu ya, tapi belum coba, jangan-jangan nanti bisa. Let's see lah nanti gimana ya. Terakhir ini sebenarnya singkat aja, gue sebenarnya nggak bisa ngomong banyak tentang kamera, paling secara spesifikasi selalu ada peningkatan di tiap tahun. Sekarang resolusi utamanya udah 48 megapiksel di semua varian, dan khusus di iPhone 15 Pro Max ini ada optical zoom 5 kali. Kalau di 15 Pro biasa itu cuma 3 kali aja atau 3x. Zoom 5 kali ini sebenarnya lebih cocok untuk foto-foto kayak foto portrait atau foto-foto di wildlife gitu ya, kayak di National Geographic. Dan ini sebenarnya mungkin kalau ada Samsung ngelihat kayak gini masih terlalu cemen ya, 5 kali zoom optical gitu ya. Samsung tuh kalau nggak salah seingat gue di S23 Ultra dia bisa 10 kali optical zoom. Termasuk juga ada fitur sejenis auto portrait gitu. Jadi kita jepret aja, kemudian nanti setelah kita foto hasilnya keluar di galeri gitu ya, kita bisa edit mau atur fokus yang di mana, mau jadi objek yang difokuskan yang mana. Jadi itu masih bisa diatur di galeri atau di fotos gitu ya. Yang mana sebenarnya fitur ini juga udah lama juga ada di Android. Dan untuk video ini bisa rekam ProRes di 4K 60. Ini gila banget. Ini buat penggila videografi, untuk penggila sinematografi ya. Ini fitur yang mungkin sangat-sangat berguna dan sangat-sangat diandalkan, karena ini bisa bikin video jadi lebih mantep lagi gitu ya. Oke, kesimpulannya seperti apa? Setelah gue menyampaikan tadi unek-unek gue ya, mungkin bisa gue simpulkan kalau sebagai pengguna iPhone 12 ya, iPhone lama, gimana ya, gue merasa sebenarnya kagum, sejujurnya gue kagum sama apa yang dibawa di seri iPhone 15 terbaru ini ya, iPhone 15 series ini, karena peningkatannya ya lumayan lah, oke gitu ya, dan segala hal barunya tuh lumayan oke, kayak USB Type-C tadi ya, dan ini hype-nya juga tinggi sekali. Meskipun ada beberapa hal yang gue agak kurang srek gitu ya, kayak misalnya desainnya masih gitu-gitu aja, kemudian juga refresh rate di iPhone 15 masih 60Hz, charging speednya juga nggak ada perubahan dari zaman kapan tahu gitu ya. Harusnya kalau dia pakai USB-C, harusnya Apple berani dong mengungkapkan gitu ya, atau ditanamkan itu fast charging setinggi si kemampuan dari USB 3.0 yang dipakai di 15 Pro itu gitu ya. Mungkin gue bisa jawab sekarang kalau kayaknya gue nggak perlu upgrade dulu ya. Tapi itu sekarang ya. Walaupun memang gue penasaran banget sebenarnya sama 15 Pro Max, karena itu segala fitur tercanggih dan terbarunya itu ada di situ gitu ya. Mungkin nanti kalau udah pegang-pegang device-nya gitu ya, udah ngerasain titaniumnya gimana, action button-nya segala macem, mungkin jawaban gue akan berubah ya. Tapi satu lagi menurut gue terakhir, ini one more thing dari gue gitu ya. One more thing. Salah satu yang kurang srek kalau dari Apple event sekarang ini adalah Apple nih beberapa tahun kemarin kayaknya dia apa ya, nggak ada update yang wah gitu ya, yang revolusioner gitu, nggak ada. Itu lebih ke update dikit aja gitu ya. Padahal justru ya, iPhone inilah yang di generasi awal yang pertama kali di launching tahun 2007 iPhone itulah yang merevolusi seluruh industri smartphone gitu ya. Jadi gue semakin kesini tuh semakin ngerasa kayak kehilangan sense Apple yang dulu penuh dengan kejutan gitu ya, penuh dengan apa, one more thing gitu ya, yang kita nggak duga-duga gitu. Jadi sense surprise-nya, elemen of surprise ini agak hilang gitu sekarang. Jadi udah kayak ketebak semua gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk video dari gua tentang iPhone 15 series ini ya, dari perspektif pengguna iPhone 12. Silakan kalau misalnya kalian mungkin ada unek-unek juga yang pengen dikeluarkan, tuliskan aja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di-subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai bertemu lagi ya.